Di balik hamparan sawah yang hijau dan panen yang melimpah, tersimpan kisah pilu para petani padi di Indonesia. Petani adalah pahlawan pangan yang ironisnya kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan, terutama karena ketergantungan kepada tengkulak. Bagi banyak petani kecil, musim tanam bukanlah awal dari harapan, melainkan awal dari hutang. Keterbatasan modal memaksa petani meminjam uang dari tengkulak untuk membeli benih, pupuk, dan membayar upah tenaga kerja. Sebagai konsekuensinya, mereka harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasar atau di bawah ketetapan pemerintah. Posisi tawar petani yang lemah membuat petani sulit keluar dari jerat utang. Meski pemerintah sudah memberi subsidi harga pupuk, namun rumitnya prosedur memperoleh pupuk subsidi masih menjadi kendala. Padahal, padi hibrida biasanya butuh pupuk dalam jumlah lebih banyak. Belum lagi biaya untuk pestisida dan herbisida. Tantangan terbesarnya ya berarti menjembatani ya antara petani ya, dan pupuk, masalah aturan-aturannya yang terkadang agak bertabrakan. Padahal ada 40 juta petani Indonesia sebagai tulang punggung ketahanan pangan kita. Tidak adil rasanya bila kesejahteraan mereka terabaikan. Saatnya ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida pabrikan juga dihentikan. Apalagi sebenarnya petani dapat membuat sendiri pestisida dan pupuk secara alami, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dengan cara yang mudah dan proses yang sederhana. Dengan begitu, harga pokok produksi atau HPP pertanian akan menurun drastis. Dalam cara bertani alami ini, petani membuat sendiri pupuk dengan membiarkan mikroba dalam ember atau tong plastik. Bahannya hanya sekentang rebus, garam krosok, air, dan daun-daun yang sudah membusuk. Semua bahan diaduk dan didiamkan hingga mikroba berkembang biak, baru diaplikasikan ke tanah sebelum mulai tanam. Tanah jauh menjadi lebih subur dan kaya unsur hara. Begitu pula untuk pemupukan selanjutnya. Petani membuat sendiri pupuk dari akar, batang, daun, dan buah tanaman. Hal serupa dilakukan untuk membuat pestisida alami. Cukup dengan mencari tanaman di sekitar kita yang tidak dimakan oleh hewan. Misalnya kayu ular, oleander, daun mimba, daun tembakau, sambiloto, dan masih banyak lagi. Metode bertani alami inilah yang menginspirasi sebuah film layar lebar yang berjudul 1000 Bayang Purnama, berdasarkan kisah nyata kesuksesan metode bertani alami. Film ini mengisahkan perjuangan Putro, seorang petani muda yang berusaha mengajak warga desa menerapkan metode Nusantara, sebuah cara bercocok tanam menggunakan pupuk dan pestisida alami. Oh, gampang banget. Benar, kamu mau tahu? Ya benar dong Mas, masa aku basa-basi. Pertama kita ambil buah-buah sortiran, biar tetap manfaat toh. Kita cacak-cacak, masukin ke dalam drum, drumnya isi air, terus dikasih mikroba, dibiarin selama 2 minggu untuk fermentasi. Tidak mudah mendobrak mindset dan kebiasaan petani yang seumur hidupnya menggunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Setelah menunjukkan bahwa metode Nusantara ini mampu menekan HPP hingga 80% melalui perhitungan konkret, mampukah Putro meyakinkan warga desanya untuk menggunakan metode Nusantara? Simak selengkapnya dalam film 1000 Bayang Purnama yang tayang di bioskop mulai 3 Juli 2025. Semoga petani Indonesia makin sejahtera.